Perkenalkan, nama saya Laura Goni dari jurusan Teknik Elektro, Prodi Teknik Informatika, kelas 7 TI 3. Dan saat ini saya akan membacakan laporan dari program yang telah dibuat oleh kelompok kami. Program ini kami buat untuk pengambilan keputusan dalam menyelesaikan suatu masalah. Dan saat ini pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kelompok kami menggunakan metode Wake Product. Nah, metode Wake Product ini sering digunakan untuk membantu dalam penentuan goal atau pengambilan keputusan. Konsep yang digunakan adalah dengan pembobotan dengan rating suatu variabel penilaian. Metode Wake Product atau WP menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating setiap atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Proses tersebut sama halnya dengan nominalisasi. Metode Wake Product dapat membantu dalam pengambilan keputusan, akan tetapi perhitungan dengan menggunakan metode ini hanya menghasilkan nilai terbesar yang akan terpilih sebagai alternatif terbaik. Perhitungan akan sesuai dengan metode ini apabila alternatif yang terpilih memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Dan di sini ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari metode Wake Product. Dan untuk kelebihannya yang pertama adalah terdapat variabel cost dan benefit yang berguna untuk menentukan kriteria yang berpengaruh terhadap keputusan. Dan yang kedua, metode ini lebih simpel dibandingkan dengan metode MCDM lainnya. Yang ketiga, perhitungannya tidak begitu kompleks. Dan yang terakhir, lebih mudah dipahami. Dan untuk kekurangannya yang pertama adalah metode ini hanya untuk digunakan pada proses nilai yang memiliki nilai rentan. Dan yang kedua, banding dengan metode pengambilan keputusan lainnya, hal belum seakurat dengan metode pengambilan keputusan yang lain dengan ketidakpastian. Dan untuk cara perhitungan dari Wake Product ini terdapat 3 langkah dalam cara penentuan atau perhitungannya, yaitu yang pertama, penentuan nilai bobot W, yang kedua penentuan nilai bobot S, dan yang terakhir penentuan nilai bobot V. Nah, di sini ada beberapa rumus yang telah kami terapkan dalam laporan kami. Ada 3 rumus yang termasuk dalam cara pengambilan atau cara perhitungan untuk menentukan nilai bobot W, S, dan V. Dan kesimpulan dari kelompok kami, program yang kami buat menggunakan metode WP ini bertujuan untuk memudahkan pengguna atau user dalam menentukan suatu keputusan atau mengambil sebuah goal. Konsep yang dipakai adalah pembobotan dengan rating suatu variabel penilaian. Kemudian, dalam pembuatan program ini kami juga menggunakan bahasa yang sering digunakan oleh kelompok kami atau sering digunakan dalam dunia IT, yaitu bahasa Python. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas kesempatan. Nama saya Albi Wengkang dari kelas 7 TI 3 ingin menjelaskan tentang program atau codingan Wake Product dari kelompok kami. Ya, yang pertama, yang paling atas ini kami mengimpor pakai paket NumPy dengan nama np, karena nanti ada paket dari paket NumPy ini yang akan kami gunakan, jadi kami mendeklarasi atau mengimport NumPy di sini. Nah, pada line yang kedua sampai kelima sama informasi tentang tugas mata kuliah, nama anggota, dan NIM. Setelah itu pada line ke-6 ada sampai 9 ada pemberitahuan informasi format tabel yang akan kita gunakan, dan masuk pada line ke-10 di mana R1 atau data yang pertama kita input, setelah itu R2 kita input, dan R3 kita input. Semua yang kita input akan tersimpan di R1, R2, dan R3. Nah, setelah kita memasukkan R1 sampai R3,
kita akan memasukkan kriteria. Untuk kriteria di sini kita akan mengumpulkan 5 kriteria. Jadi masing-masing R akan mendapatkan 5 kriteria. Seperti di sini kami membuat array R1C yang dimana itu akan menjadi kriteria pada R1 nantinya. Nah, di sini pada ketiga struktur for ini sama, hanya perbedaannya itu dibuat untuk masing-masing R di atas tadi, makanya ada 3 R, dimana di sini kami meminta inputan dengan tipe data float lalu di append ke array masing-masing. Kalau yang paling pertama ini di append ke R1C, nantinya akan ke R2C dan ke R3C. Nah, setelah R-nya sudah dimasukkan beserta kriterianya telah selesai, nantinya akan ditampilkan dalam bentuk tabel pada line 29 sampai 32. Itu nantinya akan menjadi tabel dengan isian dari isi yang sudah diinputkan oleh user. Nah, setelah semua data sudah lengkap, kita masuk pada tahap pertama penyelesaian, yaitu tentukan bobot dan kategori kriteria. Nah, di sini keterangan bobot pada nilai 1 sangat buruk, nilai 2 buruk, nilai 3 cukup, nilai 4 baik, nilai 5 sangat baik. Nah, di sini untuk pengisian nilai bobot dibuat secara otomatis agar nantinya semua nilai dari bobot tersebut dapat disimpan dalam satu array, yaitu array bobot. Nah, setelah pengisian bobot selesai, pada line ke-42 sampai 46 kami menampilkan bobot-bobot yang sudah diisi, bobot pada C1 sampai C5. Nah, pada line 48 sampai 49 adalah penentuan kriteria. Nah, nantinya kriteria ini sudah ditentukan dalam soal. Keuntungan pada soal ini ada pada kriteria 1, 3, dan 4. Kerugian ada pada kriteria 2 dan 5, C2 dan C5. Nah, setelah itu masuk pada tahap kedua, yaitu hitung bobot preferensi atau WJ. Nah, di sini array bobot yang di atas tadi, untuk mempermudah perhitungan, langsung kami lakukan perintah sum dengan paket NumPy tadi agar semua nilai yang ada pada array bobot tadi atau semua nilai yang telah dimasukkan pada bobot C1 sampai C5 bisa langsung dijumlahkan keseluruhannya dan langsung dibahagi dengan setiap bobot yang ada. Contoh di sini W1 yaitu bobot pertama dibahagi dengan jumlah seluruh bobot yang ada. Agar mempermudah kami melakukan proses sum menggunakan NumPy. Nah, setelah itu W1, W2, W3, W4, W5 dibahagi. Di situ kita akan mendapatkan hasilnya dan akan kami perlihatkan pada printnya pada line 58 sampai 62 memperlihatkan proses yang telah dilakukan selama perhitungan bobot preferensi tadi. Nah, lanjut pada tahap yang ketiga, hitung nilai S. Nah, di sini nilai S di sini ada pada line 65, 66, 67. Yang pertama S1. Kita menggunakan tipe data float untuk menghitung hasil dari nilai S1 tadi. Di sini pada kolom yang pertama atau tanda kurung yang pertama, kami mempangkatkan kriteria pertama dengan hasil bobot pertama. Nah, pada perhitungan yang kedua ditaruh negatif karena pada kriteria di atas tadi nilai negatif itu ada pada C2 dan C5. Jadi hanya pada C2 dan C5 saja bobotnya diberi tanda negatif. Nah, perhitungan untuk S1, S2, S3 itu sama, hanya berbeda
kriteria pada masing-masing perhitungan. Pada S1 kita menghitung semua kriteria pada R1. S2 kita menghitung semua kriteria pada S2. S3 kita menghitung semua kriteria pada S3. Nah, setelah perhitungan selesai, di sini kami menampilkannya dengan perintah print seperti yang ada pada saat ini. Setelah kita memperlihatkan hasil dari S1, S2, S3, tahap 3 telah selesai. Kita masuk ke tahap keempat, yaitu hitung vektor preferensi atau VI. Nah, di sini karena pada rumusnya ada penjumlahan dari nilai S1, S2, S3, kami membuat array baru dengan isi dari nilai S1, S2, S3 tadi. Nah, di sini setelah kami mengisi arraynya dengan jumlah S1, S2, S3, kami melakukan proses sum lagi dengan menggunakan paket NumPy agar mempermudah perhitungan nantinya. Nah, di sini V1 sama dengan S1 bahagi sum S. Nah, sum S ini adalah penjumlahan dari S1, S2, dan S3 yang sudah dihitung tadi. Begitu juga pada V2, yaitu S2 bahagi jumlah S1, S2, S3 sama juga pada perhitungan V3. Nah, di sini untuk memperjelas jalan perhitungan, kami melakukan print dengan detail di mana V1 sama dengan hasil dari perhitungan S1 bahagi S1 tambah S2 tambah S3, dan hasilnya adalah V1 dan kami hanya mengambil 3 angka di belakang koma. Nah, setelah tahap keempat selesai, kita masuk ke tahap 5, yaitu penentuan pilihan terbaik, di mana pilihan yang terbaik adalah nilai yang tertinggi. Jadi di sini kami melakukan struktur if else untuk melihat nilai mana yang tertinggi, apakah R1, R2, R3, atau apakah ada nilai yang sama. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mona Lisa dari kelas 7 TI 3, Teknik Elektro, Prodi Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya dari kedua teman saya, yaitu Gloria Guni dan Albi Wengkang. Sini kami telah membuat sebuah program mengenai tentang web product. Kita langsung saja, karena ini di bagian implementasi, jadi kita langsung saja untuk mengecek apakah programnya telah berhasil, apa masih ada yang error. Pertama-tama kita run dulu. Oke, kita run. Kita naikkan di sini supaya agak gampang. Oke. Jadi untuk case-nya atau soalnya kami mengambil dari PPT yang telah dibagikan di Google Classroom sebelumnya. Ini dia soalnya. Jadi kebetulan saya sudah mencatat soalnya. Nah, untuk di sini dikatakan masukkan R1. Jadi untuk R1-nya itu Ungke Restoran. R2-nya Amin Restoran. R3-nya itu Epi Restoran. Oke. Untuk R1 C1-nya 42. C2-nya itu 66. R1 C3-nya itu 60.000. R1 C4-nya itu 75. R1 C5-nya 2.355. Untuk R2 C1-nya 50. R2 C2-nya 90.000. Oke. R2 C3-nya itu 72. Jadi kita masukkan sesuai soal yang telah ada. C4-nya itu 60. R2 C5-nya itu 1421. Oke, R3 C1-nya 63. Oke, 91, 90.
500 untuk R3C2, R3C3 nya 65, oke, C4 nya 80.000, oke, R5 nya itu 2.858, oke, 850 plus 2.095, oke, kita aja. Nah, di sini tahap 1. Jadi yang telah kita input tadi sudah dimasukkan dalam bentuk tabel. Nah, untuk tahap 1-nya itu tentukan bobot dan kategori kriteria. Keterangannya sudah ada di sini. 1 sangat buruk, 2 buruk, 3 cukup, 4 baik, 5 sangat baik. Karena sudah ada sebelumnya sudah ada di soal ya, untuk memasukkan bobot C1-nya itu 5. Jadi bobot C2-nya itu 3, bobot C3-nya 4, bobot C4-nya 4, dan bobot C5-nya itu 2. Oke, kita enter saja. Nah, di sini sudah keluar hasil akhirnya. Jadi sudah otomatis dijalankan oleh program. Jadi kita hanya langsung menikmati hasil akhir. Nah, di sini sudah terlihat kriteria keuntungan C1, C3, dan C4, di mana C1 itu kan 5, jadi sangat baik. C3-nya itu 4, baik. C4-nya itu 4. Jadi mereka itu merupakan kriteria keuntungan. Sedangkan kriteria kerugian itu C2 dan C5. Walaupun tahap 2-nya juga langsung sudah dihitung otomatis oleh program. Begitu juga dengan tahap 3-nya. Jadi di sini tahap 5 kita perhatikan sini penentuan nilai terbaik. Yang terbaik adalah R3 atau EP restoran. Nah, untuk melihat bahwa program ini telah berjalan dengan baik, kita akan melihat di sini. Nah, di sini dituliskan bahwa cari V2 dan V3 nilai terbesar adalah pilihannya. Oke. Nilai terbesar adalah pilihannya V1 dan V2 kan. Di sini tahap hitung vektor preferensi bisa kita lihat bahwa V3 itu yang paling nilainya paling besar, 0,346. Jadi penentuan pilihan terbaiknya itu adalah R3, EP restoran. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih.